Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dinda Rizky Dika Pratiwi 2018 01.500 701, Hovifah Indah Ramadan 2018 01.500 717, Muhammad Raihan 2018 01.500 754, Najma Lailiyah 2018 01.500 706, Jessica Evalin 2018 01.500 743. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. A. Faktor biologis. Badan dengan segenap unsur-unsurnya pada dasarnya tidak terlepaskan dari keseluruhan sistem mental. Kesehatan mental secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi juga oleh faktor biologis ini. Faktor biologis yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental diantaranya ada otak, sistem endokrin, genetik, sensori, dan faktor ibu selama kehamilan. Yang pertama, otak. Otak merupakan bagian yang memerintahkan aktivitas manusia. Fungsi otak yang baik akan menimbulkan kesehatan mental bagi kita. Namun sebaliknya, jika fungsinya terganggu, berakibat gangguan bagi kesehatan mental. Kesehatan pada otak sangat ditentukan oleh stimuli saat masa kanak-kanak dan perlindungan dari berbagai gangguan. Bagian-bagian otak. Otak terdiri dari otak besar atau cerebrum, otak tengah atau mesencephalon, otak kecil atau cerebellum, sumsum lanjutan atau medulla oblongata, dan juga jembatan Farol atau pons Farolli. Otak besar merupakan sumber kesadaran. Selain area asosiasi yang menghubungkan antara area motor dan sensorik, juga berperan dalam proses belajar dan juga berpikir. Otak tengah berfungsi mengatur kelenjar endokrin, lobus optikus, dan juga pusat pendengaran. Otak kecil mengatur keseimbangan tubuh, koordinasi gerakan otot, dan posisi tubuh. Jembatan Farol merupakan penghubung otak kecil, bagian kiri dan kanan, dan penghubung otak besar dengan sumsum tulang belakang, sedangkan sumsum lanjutan merupakan pengatur refleks. Yang kedua, neuron dan glia. Neuron merupakan kunci rahasia dari kegiatan belajar dan berfungsinya mental. Singkatnya, neuron ini merupakan tempat emosi, intelijensi, dan juga afeksi. Dengan demikian, proses merekam, mengkodifikasi, mengingat, menyimpan segenap pengalaman manusia, dan memberi instruksi-instruksi kepada segenap organ tubuh manusia yang dianggap perlu sangat ditentukan oleh berfungsi tidaknya neuron ini. Yang ketiga, ada pertumbuhan otak. Ditinjau dari proses pembentukan dan perkembangannya, sistem saraf pusat merupakan bagian anatomi yang dibentuk relatif lebih sempurna terlebih dahulu dan memperoleh perlindungan yang sangat kuat dari tubuh dibandingkan dengan yang lain. Dalam telaah anatomi embriologis, diungkapkan bahwa otak manusia mulai dibentuk sejak triwulan kedua dalam kandungan dan selama masa kandungan. Pertumbuhan janin lebih banyak terkonsentrasi pada proses penyempurnaan sel saraf pusat. Yang keempat, faktor stimuli. Pada saat bayi dilahirkan, neuron-neuronnya sebagian besar belum memiliki dendrit. Hanya beberapa neuron saja yang telah dilengkapi dengan dendrit. Dendrit yang tersedia itu merupakan sel yang berhubungan dengan kebutuhan dasar bayi, sehingga bayi dapat menangis ataupun juga bergerak-gerak seperlunya. Tangisan dan gerakan dasar bayi yang baru dilahirkan itu pada dasarnya dilakukan atas koordinasi dendrit yang telah terbentuk itu. Dalam perkembangan berikutnya, dendrit dan akson berkembang dengan sangat bervariasi, kapasitasnya sesuai dengan stimuli yang diperolehnya, khususnya stimuli gizi dan juga psikososial selama awal-awal pertumbuhan dan perkembangan anak, yaitu usia di bawah 5 tahun. Stimuli yang baik menyebabkan perkembangan dendrit menjadi baik pula, sedangkan stimuli yang kurang baik akan menyebabkan perkembangannya kurang baik pula. Yang kelima, gangguan mental. Terjadinya kerusakan pada otak berpengaruh terhadap kesehatan mental individu. Beberapa macam gangguan mental yang berhubungan dengan kerusakan otak adalah
demensia, epilepsi, general parasis, sindroma Korsakoff, dan sindroma Kluver-Bucy. Gangguan mental ini terjadi karena banyak faktor, yaitu infeksi, genetik, proses metabolik, keracunan, dan lain sebagainya. 2. Sistem endokrin. Sistem endokrin berfungsi mengeluarkan hormon kandungan. Hormon yang tidak normal berakibat pada pertumbuhan yang kurang sehat, termasuk mempengaruhi perilaku yang tidak diharapkan. Nah, dari beberapa perilaku yang tidak sehat tersebut bisa terjadi akibat sistem endokrin yang tidak normal, diantaranya agresivitas, labilitas emosi, intelijensi yang rendah, dan kecemasan. Genetik merupakan unsur biologis manusia yang dimana itu sangat mempengaruhi kesehatan manusia. Nah, dari genetik yang sehat bisa dapat menghasilkan perilaku yang sehat juga. Tetapi sebaliknya, ketika genetik tersebut tidak sehat, itu akan mengakibatkan gangguan genetis yang dapat memunculkan gangguan-gangguan mental pada manusia. Sensori merupakan aspek paling penting dari manusia, di mana sensori merupakan alat yang menangkap segenap stimuli dari luar. Nah, di dalam tubuh manusia terdapat 5 sensori, yaitu pendengaran, penglihatan, perabaan, pengecapan, dan penciuman. Dari kesempurnaan alat-alat tersebut atau alat-alat sensori akan meningkatkan kesempurnaan individu, di mana mereka akan menerima informasi dari luar. Nah, ketika dari sensori tersebut ada salah satu yang tidak dapat berjalan dengan baik, itu akan mengakibatkan gangguan sistem sensori, di mana akan menghambat penerimaan informasi secara baik. Faktor ibu selama kehamilan. Nah, faktor ibu selama kehamilan ini juga sangat berpengaruh atau sangat bermakna dalam kesehatan mental anak, di mana ketika kandungan yang sehat itu akan memungkinkan atau membuahkan anak yang sehat juga mentalnya. Begitu juga sebaliknya, ketika kandungan tersebut tidak sehat, itu akan menyebabkan gangguan mental kepada anaknya. Adapun faktor-faktor ibu selama kehamilan, yang pertama, usia ibu. Nah, ibu yang hamil terlalu muda atau terlalu tua juga dapat beresiko kurang baik bagi perkembangan anak. Ketika ibu yang hamil pada usia muda, itu dapat berakibat keguguran atau prematur. Dan ketika ibu yang hamil terlalu tua, itu akan berisiko tinggi pada kemungkinan adanya Down syndrome. Yang kedua, ada nutrisi. Nutrisi yang mencakup protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan segenap zat yang dibutuhkan tubuh juga sangat penting bagi pertumbuhan janin dan kesehatan anak setelah dilahirkan. Yang ketiga, ada obat-obatan. Obat-obatan yang dikonsumsi ibu, khususnya alkohol, nikotin, atau obat sejenis yang dapat mempengaruhi janin dalam kandungannya, itu akan bisa mengakibatkan keterlambatan dalam pertumbuhan, kelemahan koordinasi tubuh anak. Yang keempat, kesehatan ibu. Nah, ini juga faktor yang paling penting. Ketika ibu yang tidak mengalami gangguan kesehatan, itu akan meningkatkan kesehatan janin anak. Begitu juga sebaliknya, ketika ibu itu tersebut mengalami penyakit atau mempunyai penyakit tertentu, itu dapat mempengaruhi kesehatan janinnya atau kesehatan janin anaknya, sehingga dapat terinfeksi dari plasenta sang ibu. Yang kelima, ada radiasi. Selama kehamilan, jika ibu sering terpapar oleh radiasi, itu dapat berakibat kurang sehat bagi anaknya, seperti kecacatan pada anak. Adapun yang terakhir, komplikasi kehamilan dan proses kelahiran. Nah, komplikasi kehamilan dan proses kelahiran ini juga termasuk ke dalam gangguan-gangguan yang dialami oleh sang ibu selama kehamilan dan proses kelahirannya. Komplikasi juga dapat mengakibatkan anoksia atau kekurangan oksigen pada janin. Jika di trimester pertama janin mengalami kekurangan oksigen, itu dapat mengalami keguguran. Dan trimester kedua, ketika janin mengalami kekurangan oksigen, itu bisa berakibat lahir secara prematur. Dan yang terakhir, ketika trimester ketiga mengalami kekurangan oksigen, itu janin bisa dapat
mengakibatkan hiperkinetik. B. Faktor psikologis. Faktor psikologis adalah salah satu dimensi yang turut mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Faktor-faktor psikologis itu diantaranya adalah pengalaman awal, proses pembelajaran, kebutuhan, dan kondisi psikologis lainnya. Pertama, kita bahas tentang pengawalan awal. Dari beberapa ahli yang memandang bahwa pengalaman awal sangat berpengaruh terhadap kondisi mental manusia. Dari beberapa ahli tersebut yaitu ada Sigmund Freud, Erik Erikson, John Bowlby. Nah, dari pandangan ketiga ahli ini akan diuraikan secara singkat. Pertama, psikoanalisis. Psikoanalisis ini teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Ia berpandangan bahwa manusia terdiri dari 3 elemen, yaitu id, superego, dan ego. Id adalah kepribadian asli yang dimiliki individu sejak lahir. Kalau superego, bagian lain dari struktur kepribadian. Superego lawan dari id. Nah, bagian dari struktur kepribadian yang dikembangkan dari budaya, sosial, dan proses pendidikan dari orang tua. Superego ini terbentuk biasanya dari lingkungan sosial. Dan yang terakhir, ego. Ego di sini adalah sebagai dorongan-dorongan biologis yang datang dari id dengan tuntutan moral dari superego. Yang kedua, ada epigenetik. Erik H. Erikson mengenalkan konsep perkembangan manusia yang terjadi dari tahap satu ke tahap lainnya secara epigenetik. Bagi Erikson, perkembangan manusia tidak hanya tumbuh secara biologis, tapi juga secara psikologis. Sejalan dengan prinsip epigenetis ini, terdapat 8 tahapan perkembangan yang secara berurutan dilalui. Kedelapan tahapan itu adalah: yang pertama, kepercayaan dasar lawan ketidakpercayaan dasar. Yang kedua, otonomi lawan rasa malu. Yang ketiga, inisiatif lawan rasa bersalah. Yang keempat, ketekunan lawan rasa rendah diri. Yang kelima, identitas lawan kebimbangan. Yang keenam, keakraban lawan keterasingan. Yang ketujuh, generalitas lawan stagnasi. Dan yang kedelapan, integritas lawan keputusasaan. Lalu yang ketiga, ikatan orang tua dan anak. Bowlby tahun 1961 mengemukakan bahwa kelekatan anak tentu saja pada ibunya, dan hingga usia 3 tahun, kelekatan anak pada ibunya sangatlah kuat, dan setelah itu mulai berkurang. Namun, hingga usia 6 tahun, figur ibu tetap penting bagi anak. Perilaku lekat anak akan berkembang secara normal jika terjadi proses hubungan yang normal atau normal bonding proses antara anak dengan ibu atau pengasuhnya. Hubungan yang normal merupakan hubungan yang menunjukkan bahwa ibu atau pengasuhnya tanggap dan mampu memberi respon yang tepat terhadap sinyal-sinyal yang dilontarkan oleh anak atau responsif. Lalu, faktor psikologis yang kedua adalah proses pembelajaran. Perilaku manusia sebagian besar adalah hasil belajar, yaitu hasil pelatihan atau pengalaman. Dia belajar berlangsung sejak masa bayi terhadap lingkungannya. Karena itu, faktor lingkungan sosial anak sangat menentukan mentalitas individu. Interaksi individu dengan lingkungan sangat penting bagi pembentukan perilaku tertentu. Terdapat 3 saluran belajar, yaitu yang pertama, belajar dengan asosiasi atau learning by association. Yang kedua, belajar dengan konsekuensi atau learning by consequence. Dan yang ketiga, belajar dengan mencontoh atau learning by modeling. Faktor psikologis yang ketiga adalah kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan dapat meningkatkan kesehatan mental seseorang yang telah mencapai kebutuhan aktualisasi, yaitu orang yang mengeksploitasi dan mewujudkan segenap kemampuan, bakat, keterampilan sepenuhnya, akan mencapai pada tingkatan apa yang disebut dengan tingkatan pengalaman puncak peak experience. Hanya saja, orang yang mencapai tingkatan ini menurut Maslow hanya sekitar 5% saja di dunia ini. Dalam berbagai studi yang dilakukan di Maslow, ditemukan bahwa orang-orang yang mengalami gangguan mental, khususnya yang menderita neurosis, disebabkan oleh ketidakmampuan individu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Karena itu, Maslow menyatakan bahwa penyakit mental, apapun namanya, apakah psikosis atau neurosis,
merupakan penyakit defisiensi, yaitu ketidakmampuan individu mengenali serta memuaskan kebutuhan-kebutuhannya. Dan yang keempat, kondisi psikologis lain. Kondisi psikologis yang lain diantaranya temperamen, ketahanan terhadap stresor, kemampuan kognitif adalah faktor-faktor yang turut mempengaruhi terhadap kesehatan mental. Dan pada faktor-faktor psikologis ini, pada setiap orang berbeda. Faktor-faktor itu dapat menjadi potensi yang dapat meningkatkan kesehatan mental seseorang, dapat pula menjadi hambatan kesehatan mental. Lalu yang C, faktor sosial budaya. Di antara faktor lingkungan sosial yang sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan mental adalah stratifikasi sosial, pekerjaan, keluarga, budaya, perubahan sosial, dan stresor psikososial lainnya. Yang pertama, stratifikasi sosial. Masyarakat kita terbagi dalam kelompok-kelompok tertentu. Pengelompokan itu dapat dilakukan secara demografis, di antaranya jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan status sosial. Klasifikasi atas dasar status sosial atau ekonomi sangat banyak digunakan dalam memahami berbagai gejala kemasyarakatan. Yang pertama, kelas sosial, ekonomi, dan prevalensi gangguan mental. Yang kedua, status sosial ekonomi dan pola gangguan. Yang ketiga, seleksi sosial lawan sebab sosial. Interaksi sosial. Interaksi sosial banyak dikaji dalam kaitannya dengan gangguan mental dalam Barber tahun 1964. Ada dua pandangan hubungan interaksi sosial ini dengan gangguan mental. Pertama, teori psikodinamik mengemukakan bahwa orang yang mengalami gangguan emosional dapat berakibat pada pengurangan interaksi sosial. Hal ini dapat diketahui dari perilaku regresi sebagai akibat adanya sakit mental. Kedua, bahwa rendahnya interaksi sosial itulah yang menimbulkan adanya gangguan mental. Selanjutnya, keluarga yang lengkap dan fungsional serta mampu membentuk homeostasis akan dapat meningkatkan kesehatan mental para anggota keluarganya dan kemungkinan dapat meningkatkan ketahanan para anggota keluarganya dari adanya gangguan-gangguan mental dan ketidakstabilan emosional para anggotanya. Untuk ini, memang tidak lepas dari kemampuan setiap anggota keluarga dan khususnya orang tuanya menciptakan iklim yang dapat mengembangkan kondisi homeostasis. Selanjutnya, perubahan sosial. Perubahan sosial selalu terjadi di lingkungan kita. Tidak ada suatu masyarakat yang tidak mengalami perubahan sosial, termasuk di masyarakat yang terasing sekalipun. Perubahan sosial itu dapat berlangsung dengan sangat cepat, dan ada pula perubahan yang sangat lambat. Karena manusia pada hakikatnya dinamis, maka selalu membuat perubahan terhadap diri dan lingkungannya. Karena itulah terjadi perubahan sosial. Dampak perubahan sosial terhadap kesehatan mental masyarakat berdasarkan bentuk-bentuk perubahan sosial ada 3. Yang pertama, perubahan jangka panjang. Yang kedua, migrasi. Dan yang ketiga, kondisi krisis. Selanjutnya, sosial budaya. Hubungan kebudayaan dengan kesehatan mental dikemukakan oleh Wallace pada tahun 1963 yang meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, kebudayaan yang mendukung dan menghambat kesehatan mental. Yang kedua, kebudayaan memberi peran tertentu terhadap penderita gangguan mental. Yang ketiga, berbagai bentuk gangguan mental karena faktor kultural. Dan yang terakhir, keempat, upaya peningkatan dan pencegahan gangguan mental dalam telaah budaya. Selanjutnya, stresor psikososial lain. Faktor sosial lain dapat menghambat kesehatan mental seseorang, diantaranya konflik dalam hubungan sosial, perkawinan, meninggalnya keluarga dekat, dan sebagainya. Stresor psikososial ini secara umum menimbulkan efek negatif bagi orang yang mengalaminya. Namun demikian, tentang variasi stresor psikososial
akan berbeda untuk setiap masyarakat, bergantung kepada kondisi sosial masyarakatnya. Selanjutnya, faktor lingkungan. Di abad pertengahan terjadinya kemajuan di bidang pengetahuan dan teknologi, dimulai dirasakan adanya perubahan-perubahan kondisi alam dan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kehidupan manusia seperti interaksi sosial, mata pencaharian, termasuk perilaku pemeliharaan kebersihan lingkungan kota, terutama sejak ditemukannya mesin uap di Inggris dan diberlakukannya industrialisasi hubungan manusia dengan alam menjadi perubahan lagi. Industrialisasi tersebut tidak lagi menciptakan alam yang lebih sesuai dengan kehidupan manusia sebagaimana yang terjadi pada abad-abad sebelumnya, tetapi berusaha menguasai alam sepenuhnya dan mengeksploitasi secara besar-besaran. Selanjutnya, lingkungan dan kesehatan. Perubahan dalam lingkungan memiliki dua kategori, dapat diterima oleh manusia karena kemungkinan tidak menimbulkan masalah dan tidak dapat diterima karena menimbulkan kerugian di kemudian hari. Hubungan manusia dengan lingkungan diharapkan meningkatkan kualitas hidupnya. Tidak selamanya lingkungan kita mampu dijadikan penopang kualitas hidup, karena dalam beberapa hal dapat menimbulkan problem. Demikian juga halnya dengan lingkungan yang dihasilkan dari kualitas hidupnya sendiri, baik hasil produksinya sendiri ataupun sisa-sisa hasil produksinya. Dengan kata lain, adanya sejumlah lingkungan yang potensial menjadi hazard bagi kesehatan manusia, yaitu lingkungan yang dapat menimbulkan ancaman bagi kesehatan fisik maupun mental. Nutrisi sebagai sumber energi. Energi merupakan sistem pendorong kehidupan yang sangat penting bagi makhluk hidup. Energi sinar matahari misalnya diperlukan untuk fotosintesis bagi tumbuhan, dan bagi manusia sinar matahari digunakan untuk memproses sejumlah zat makanan. Nutrisi ini merupakan salah satu dari banyak sumber energi yang perlu diperhatikan. Nutrisi yang dikonsumsi seharusnya memenuhi standar kebutuhan dan kesehatan. Nah, terpenuhinya kebutuhan ini, nutrisi ini sangat mempengaruhi kesehatan seseorang. Selain secara fisik menjadi sehat, maka mentalitasnya pun berkembang secara baik. Kemudian ada lingkungan fisik. Jika lingkungan itu sesuai dengan kebutuhan aktivitas manusia, maka dia akan mendorong bagi kondisi yang baik. Tapi sebaliknya, yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau melampaui ambang batas toleransi sangat berpengaruh negatif bagi kesehatan mental. Banyak diteliti bahwa faktor-faktor fisik itu tidak hanya mempengaruhi kesehatan biologis belaka, tapi sekaligus mempengaruhi kesehatan mental. Hurdon 1980 yang mengemukakan hal tersebut. Nah, lingkungan fisik yang ada di sekitar dapat berakibat pada tekanan-tekanan psikologis atau berakibat pada kecelakaan, baik yang menimbulkan tekanan psikologis maupun yang menimbulkan kecelakaan fisik merupakan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi kondisi mental. Nah, di antara lingkungan fisik yang perlu memperoleh perhatian yang mempengaruhi kesehatan mental kita, diantaranya yaitu tata ruang, penyinaran, udara, dan kebisingan. Selanjutnya yaitu lingkungan kimiawi. Di sekitar kita sudah banyak nih lingkungan kimiawi yang mempengaruhi kesehatan mental. Lingkungan kimiawi ini dapat merupakan produk industri, pertanian, makanan, dan sebagainya. Faktor kimiawi ini secara umum mengganggu kesehatan mental setelah mengganggu atau merusak otak melalui makanan. Nggak melalui makanan aja nih, ada obat-obatan atau udara yang dihirup. Nah, berbagai faktor kimiawi itu menyebabkan kerusakan pada otak secara permanen.
menimbulkan psikologis karena toksikasi atau menginfeksi janin melalui plasenta. Misalnya, penggunaan alkohol yang dalam jangka panjang dapat mengakibatkan sindroma penarikan diri yang terjadi karena keracunan pada sistem saraf pusat. Gangguan ini disebut delirium tremens, yaitu sindrom yang ditandai dengan gemetar pada tangan dan adanya halusinasi bahwa kulitnya dikerubuti oleh binatang kecil. Oke, selanjutnya ada lingkungan biologis. Lingkungan biologis terutama dalam bentuk virus, bakteri, jamur, parasit yang masuk ke dalam tubuh manusia. Lingkungan biologis ini dapat menimbulkan penyakit-penyakit tertentu, sekaligus menyerang otak manusia dan selalu berakibat psikosis bagi penderitanya jika tidak segera diprevensi atau disembuhkan. Kontak manusia dengan lingkungan biologis ini dapat melalui faktor tertentu sebagai transmisinya, misalnya orang lain, binatang atau udara. Prinsip dasarnya, mikroorganisme ini pada mulanya dapat menyerang tubuh manusia, sehingga dia sakit secara fisik. Namun, jika tidak segera dicegah, dapat juga menyerang otak manusia. Jika yang diserang adalah ibu yang sedang hamil, maka gangguan itu dapat berinfeksi pada janin melalui plasentanya. Sejumlah penyakit yang potensial berakibat tinggi bagi timbulnya gangguan mental diantaranya cacar air, campak, gondok, campak Jerman, TBC, dan AIDS. Oke, dan terakhir yaitu faktor lingkungan lain. Faktor lingkungan yang lain seperti gempa, banjir, angin, topan, dan kemarau pada dasarnya juga mempengaruhi kesehatan mental masyarakat. Bahkan kondisi-kondisi tersebut dapat menimbulkan kondisi kritis secara fisik maupun mental. Peristiwa-peristiwa alam tersebut dapat mempengaruhi kesehatan mental untuk jangka pendek. Misalnya, gempa menyebabkan ketakutan yang amat kuat atau memunculkan pengalaman traumatik yang pernah dialami di masa lalunya. Hanya saja, sampai saat ini penanganan aspek mental ini kurang memperoleh perhatian karena menyangkut prioritas, bahwa kondisi fisik dipandang lebih mendesak diselesaikan daripada aspek kesehatan mental.